Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlanisa Damayanti dengan NIM 2008932 dari kelas 2B. Hari ini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi manajemen operasi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, pembahasan yang pertama itu ada perkembangan manajemen operasi. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari manajemen operasi. Nah, secara umum ya, manajemen operasi ini bisa diartikan sebagai pengarahan dan pengendalian berbagai kegiatan yang mengelola berbagai sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, sedangkan dari pengertian dari strategi manajemen itu sendiri merupakan visi jangka panjang yang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distrik kompeten yang dalam suatu perusahaan. Nah, dalam pengambilan strategi ini terdapat dua tipe. Yang pertama itu bisa dengan menggunakan biaya rendah yang ditekankan dari biaya produksi, namun tetap menggunakan teknologi yang bagus gitu, tapi biaya tenaga kerjanya diusahakan rendah. Nah, yang kedua itu ada dengan menggunakan strategi invasi dalam menciptakan produksi atau pengenalan produk baru. Nah, pada bagian ini tuh tidak usah terlalu memikirkan harga pemasarannya karena tidak ada masalah, serta adanya juga fleksibilitas gitu dalam pengenalan produk baru. Tentu untuk membuat strategi operasi ini kan perlu adanya prosedur ya. Nah, di prosedur strategi operasi ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu analisis lingkungan. Kita menganalisis dulu lingkungannya nih, apakah apa yang kita butuh dan disesuaikan gitu dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, membentuk visi perusahaan. Yang ketiga, ini baru membentuk strategi apa yang akan kita gunakan untuk satu perusahaan itu untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa. Dan yang terakhir itu yang keempat, ada menerapkan strategi utama dan membentuk strategi bidang fungsional. Ya, di dalam manajemen operasi ini juga memiliki poin, yaitu keputusan strategi. Nah, di keputusan strategi ini memiliki 10 poin. Nah, yang pertama itu adalah ada perancangan barang dan jasa, di mana perancangan barang dan jasa ini menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan gitu terkait keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia yang bergantung kepada keputusan perancangan. Nah, lalu yang kedua ini ada kualitas, di mana ekspektasi pelanggan ini terhadap kualitas harus ditetapkan, peraturan dan prosedurnya dibakukan untuk mengidentifikasi serta juga mencapai standar kualitas tersebut. Nah, yang ketiga ini ada perancangan proses dan kapasitas. Nah, di mana keputusan proses yang diambil ini membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Lalu ada manajemen rantai pasokan, di mana keputusan ini menjelaskan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. Selanjutnya ada pemilihan lokasi, ada perencanaan tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaannya, terus ada persediaan barang dan jasanya gitu ya, keputusan kesediaannya. Terus ada penjadwalan dan pemeliharaan. Nah, dan dalam perencanaan strategi operasional ini juga dibagi lagi menjadi 5, yaitu ada perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan fasilitas pemasaran, dan perencanaan sumber daya manusia. Mengapa hal ini perlu? Karena hal ini juga supaya hal-hal yang tadinya kita persiapkan itu sesuai dengan tujuan gitu. Nah, pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang peramalan atau forecasting. Nah, forecasting ini adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Nah, hal ini didapatkan dan dilakukan dengan melibatkan pengambilan data pada masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model yang matematis. Lalu apa sih tujuan peramalan ini untuk suatu perusahaan gitu ya? Nah, peramalan ini itu bertujuan
bisa untuk mendapatkan ramalan yang dapat meminimumkan kesalahan dari manajemen operasi itu sendiri. Nah, selain itu juga terdapat beberapa langkah-langkah ya untuk melakukan peramalan itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu menentukan tujuan peramalan, yang kedua pemilihan teori yang relevan, yang ketiga ada mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai, yang keempat itu memilih dan menguji metode peramalan, yang kelima itu menghasilkan peramalan, dan yang keenam ini memantau keakurasian peramalan itu sendiri. Nah, lalu apa aja sih peranan gitu ya, peranan peramalan ini dalam sistem produksi. Nah, peramalan ini dalam sistem produksi peranannya yaitu sebagai business planning, lalu ada road capacity planning, production activity control, marketing planning, demand management, purchasing, master production schedule, material requirement planning, lalu juga ada performance measurement, lalu juga ada research planning, dan yang terakhir itu ada sebagai capacity recruitment planning. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perencanaan kapasitas dan agregat. Nah, di sini apa sih begitu perencanaan agregat ini? Nah, perencanaan agregat ini adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, yaitu 3 sampai 8 bulan yang akan datang. Lalu apa sih tujuan dari perencanaan agregat dan kapasitas ini, yaitu meminimasi biaya pada periode perencanaan dan juga menekan tingkat persediaan. Nah, sifat alami yang dimiliki perencanaan agregat ini sebagaimana yang sudah tersirat ya pada istilah agregat. Nah, ini ada perencanaan agregat berarti mengkombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Ya, pembahasan selanjutnya ada desain produk, barang, atau jasa. Nah, membahas tentang desain ya, ini merupakan suatu dimensi yang unik di mana hal ini bisa menawarkan aspek emosional dalam memengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, rancangan desain ini sering cepat berubah gitu, seiring berjalannya perkembangan zaman, baik itu dari harga dan teknologi saja juga itu tidak cukup gitu. Nah, dengan kata lain, sebuah rancangan ini merupakan faktor pemicu yang sering menjadi keunggulan perusahaan. Rancangan atau desain ini merupakan sebagai totalitas fitur yang memengaruhi penampilan dan fungsi produk tertentu yang mana diisyaratkan oleh pelanggan gitu. Nah, oleh karena itu rancangan ini sangat penting dalam membuat dan memasarkan jasa atau produk jasa atau barang seperti pakaian, barang-barang kemasan gitu ya, dan peralatan tahan lama. Dengan demikian rancangan ini memikirkan berapa besar yang perlu diinvestasikan dalam daya tahan, keandalan, dan kemudahan perbaikan. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ini tuh rancangan ini berfokus pada gaya atau style yang menggambarkan penampilan dan perasaan yang ditimbulkan oleh produk itu bagi pembeli gitu. Nah, selanjutnya ada daya tahan, yaitu ukuran usia yang diharapkan atas beroperasinya produk dalam kondisi normal atau berat yang merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu. Nah, selain itu juga ada keandalan. Nah, di mana ini yaitu ukuran probabilitas bahwa produk tertentu tidak rusak atau gagal dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir itu ada mudah diperbaiki, di mana hal ini merupakan ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika rusak atau gagal. Nah, bagi perusahaan, produk yang dirancang dengan baik adalah produk yang mudah diproduksi dan didistribusikan. Nah, sedangkan bagi pelanggan, produk yang dirancang dengan baik adalah produk yang menyenangkan untuk dilihat dan mudah dibuka, dipasang, digunakan, diperbaiki, serta hal lainnya.
Ya, selanjutnya di sini ada dasar dan tujuan desain produk gitu. Nah, dasar-dasar desain produk ini merupakan salah satu upaya untuk menetapkan produk yang akan dihasilkan didahului dengan penelitian, baik itu penelitian pasar, penelitian produk pesaing gitu, maupun penelitian tentang keuntungan yang diperoleh. Nah, oleh karena itu dalam desain produk ini tidak pernah lepas dari aspek komersial dan pemasaran. Nah, dalam desain produk ini juga dipentingkan kemampuan bersaing di pasar sehingga produsen ini dapat menentukan harga produk dan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses produksi ini. Nah, sebuah strategi produk yang efektif ini adalah yaitu menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk serta menggambarkan luasnya suatu lini produk. Sedangkan tujuan dari desain produk ini yakni sebagai landasan dasar dari keputusan produk untuk mengembangkan strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan pesaing gitu, bersaing. Nah, tujuan dari desain ini merupakan segala upaya yang dilakukan oleh seorang atau sebuah tim desainer produk dalam kerjanya, yaitu untuk membuat hidup lebih nyaman, menyenangkan, dan efisien tentunya. Nah, desain produk ini merupakan pioner dari kunci kesuksesan dari sebuah produk untuk menembus pasar gitu. Nah, desain produk ini berarti membaca sebuah pasar. Nah, kemampuan sebuah produk bertahan dalam siklus pasar ini ditentukan oleh cara sebuah desain mampu beradaptasi dengan perubahan dalam bentuk apapun yang terjadi di pasar yang dimasuki produk tersebut gitu, sehingga kemampuan mendesain produk ini menjadi nilai keberhasilan bagi produk itu pada kemudian hari. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya yakni tentang manajemen kualitas. Nah, kualitas ini merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Nah, dengan adanya kesamaan kualitas dalam beberapa perusahaan, terlebih perusahaan jasa ini saat ini kualitas bukan hanya menjadi satu-satunya andalan gitu dalam persaingan, melainkan juga ini berupaya untuk dapat memenangkan persaingan tersebut. Karena perusahaan saat ini sangat perlu untuk memperhatikan aspek kepuasan pelanggan dengan baik. Nah, jika diperhatikan lebih lanjut ya, persoalan kualitas jasa dan kepuasan pelanggan ini menjadi hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu perusahaan ini membahas tentang perusahaan jasa gitu ya, membahas perusahaan jasa itu perlu gitu memperhatikan beberapa hal. Nah, salah satunya ada beberapa poin, yaitu cara membangun kualitas jasa, bagaimana cara membangun kualitas jasa, terus bagaimana cara mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin terjadi, juga pengaruh bagi kepuasan konsumen dan perilaku konsumen setelah menggunakan jasa tersebut. Ya, pengukuran kualitas jasa ini dipandang sangat penting ya bagi suatu perusahaan. Mengapa? Karena hal ini dapat berguna untuk mengukur kesenjangan antara harapan dan persepsi konsumen tentang jasa yang diberikan pada perusahaan jasa. Nah, tadi sudah membahas sekilas tentang kualitasnya. Nah, sekarang mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, apa sih manajemen kualitas sebenarnya gitu. Manajemen kualitas ini dapat dikatakan sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat manajemen kualitas gitu, seperti perencanaan kualitasnya, terus pengendalian kualitas, penjamin kualitas, dan peningkatan kualitas. Karena tadi juga sudah membahas sekilas tentang jasa ya. Nah, di sini juga saya akan sedikit menjelaskan gitu terkait kerangka kerja manajemen kualitas jasa di perusahaan jasa itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada menganalisis permintaan pasar. Nah, di mana dalam menganalisis permintaan pasar ini menentukan prasyarat dan pengukuran kualitas jasa yang akan ditawarkan dan diikuti dengan analisis internal persepsi mengenai kualitas serta cara kinerjanya. Nah, selanjutnya ada merancang kegiatan. Nah, dalam merancang kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu dari dalam yang meliputi kesiapan
dan pemahaman karyawan tentang hal-hal yang harus mereka lakukan gitu. Termasuk juga pemahaman dari manajer yang terlibat pada setiap lini atau yang disebut sebagai pemasaran internal. Lalu ada interaksi antara karyawan dengan konsumen, di mana interaksi antara karyawan dengan konsumen ini memperlihatkan gitu ya tanda-tanda bahwa dari sudut pandang pasar, konsumen ataupun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan disesuaikan dengan keinginan konsumen. Selanjutnya ada menentukan kualitas. Nah, pada level konsumen ini ditentukan kualitas yang dapat diterima atau tidak diterima. Nah, konsumen ini kan pasti mengharapkannya kualitas jasa tersebut dan menginginkan gitu kualitas yang diharapkannya itu sesuai dengan kinerja perusahaan dan pengalaman mereka dalam mengkonsumsi jasa tersebut. Nah, semuanya itu juga sangat bergantung gitu pada hal-hal yang mereka terima dan cara mereka menerima jasa tersebut melalui interaksi dengan organisasi. Mungkin itu sedikit pembahasan yang saya jelaskan dari pertemuan-pertemuan kemarin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.